Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan kita untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kaki kita adalah kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan satu pertanyaan, dan ini dibukukan dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak memiliki ilmu? Ini sebuah pertanyaan retoris, istifham ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena setiap kita pasti akan menjawabnya, ya, pasti ada bedanya, pasti tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena itulah dalam kesempatan ini tema kita adalah fadlu talabil ilmi wa talibihi, keutamaan mencari ilmu dan orang yang mencarinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara keutamaan mencari ilmu dan orang yang mencarinya adalah ketika seseorang mencari ilmu, maka hakikatnya dia mengambil bagian warisan para nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu sungguh tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warrathu ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Maka faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa
yang mengambil bagiannya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang sempurna. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika seseorang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi, duduk di majlis mendengarkan ilmu yang disampaikan, maka hakikatnya dia dalam kondisi mengambil bagian warisan tinggalan para nabi dan terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita melihat orang-orang lebih suka untuk mendapatkan bagian warisan harta. Bahkan kadang mereka melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan warisan yang paling banyak. Sampai Allah abadikan dalam Quran, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian memakan harta warisan dengan cara makan yang tidak benar, tanpa melihat apakah itu halal atau haram. Yang penting mendapatkan warisan dan ingin mendapatkan warisan yang paling banyak. Sementara dalam warisan harta sudah ada ketentuannya, sudah ada batas, sudah ada bagiannya. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau dalam ilmu, warisan para nabi, warisan nabi kita tidak ada batasnya. Silakan diambil sebanyak-banyaknya. Silakan ambil bagian yang paling maksimal. Semakin banyak kita ambil, maka itu semakin baik. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana pendahulu-pendahulu kita begitu bersemangat mencari ilmu, karena mereka tahu ilmu itu adalah warisan para anbiya, dan mereka senang sekali memotivasi kita untuk mendapatkannya. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, melakukan perjalanan yang sangat jauh, 1 bulan lamanya, hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Jabir bin Abdullah, karena dia tahu itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam diri kita, ketika thalabul ilmi, ketika mencari ilmu, kita sedang mengambil bagian kita, mengambil jatah kita dari tinggalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mencari ilmu, maka semesta mendukungnya. Yang ada di langit ahlus sama, yang ada di bumi ahlul ard, semuanya mendukungnya. Dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW menyatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sungguh malaikat mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Ridhan bima yasna, mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh pencari ilmu, ridho dengan apa yang dituntut oleh pencari ilmu. Jadi malaikat ridho, ahlus sama, penduduk langit, bahkan mereka berdoa, mendoakan ahlul ilmu, memohonkan ampun untuk ahli ilmu. Dan tidak hanya penduduk langit, juga penduduk bumi. Penduduk bumi, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan.
hatta al-hitan, penduduk bumi juga berdoa untuknya, istighfar untuknya. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut, mereka mendukungnya, istighfar untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi mencari ilmu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa. Karena semua mendukung kita, ahlus sama maupun ahlul ard. Mereka ridho dengan apa yang kita cari, mereka ridho dengan apa yang kita lakukan, para pencari ilmu. Maka bersemangatlah, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW dan dapatkan ridho ahlus sama dan juga ahlul ard, dan tentunya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita baca dalam surah Thaha ayat 114, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdoa, mengucapkan satu doa, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad ucapkan, ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika seseorang mencari ilmu, thalabul ilmi, maka hakikatnya dia sedang mencari cahaya. Dia ingin mencari petunjuk, yang mana cahaya itu, nur itu, hidayah itu menjadi petunjuk untuk kehidupannya, menjadi petunjuk untuk agamanya, untuk menjalani kehidupannya, untuk melaksanakan agamanya. Jadi hidup ini harus dijalani dengan ilmu. Agama kita dilaksanakan juga dengan ilmu. Kalau kita perhatikan bagian-bagian besar agama kita dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, Allah nyatakan dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Jadi kita berakidah, kita berkeyakinan harus berdasarkan ilmu. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, apa tuntutannya? Apa yang membatalkannya? Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi justru perbuatan kita, ucapan kita membatalkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Satu kalimat, satu kata yang kemudian tidak membuat Allah ridho, maka hilanglah semua amal kita. Jadi ma'asyiral muslimin, akidah harus didasari dengan ilmu. Dalam ibadah kita juga harus berdasarkan ilmu. Belajarlah, ilmuilah apa-apa yang kita lakukan dari ibadah, terutama ibadah mahdhah kita. Bagaimana salat kita, fahami yang kita baca, fahami yang kita lakukan. Seringkali banyak di antara kita Islam dari kecil sampai sekarang sudah berumur tidak tahu apa yang dilakukan dalam salatnya. Ini adalah bagian dari kelalaian kita. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu penting yang kita lakukan, yang akan kita jadikan sebagai pegangan kita ketika menghadap Allah, sama sekali kita tidak memahaminya. Qaulnya, fiilnya, ucapan dan perbuatan tidak difahami. Padahal waktu begitu panjang, umur begitu lama. Apa yang kita lakukan? Makanya dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Apakah orang-orang mukmin itu belum tiba masanya untuk selalu zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan mengikuti apa yang Allah turunkan dari al-haq, dari kebenaran. Wala yakunu, dan janganlah mereka seperti kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, waktu begitu panjang melalui mereka, tetapi faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tentunya kita tidak ingin seperti ahlul kitab, waktu begitu panjang melalui mereka, tapi justru mereka jauh dari kitab Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan, salat diantaranya yang kita lakukan, jangan sampai kita lakukan tanpa kita ilmui. Kalau tanpa ilmu, bagaimana kita menikmatinya? Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita merasakan keindahannya? Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara salat itu adalah penting dan sangat penting. As-salatu imaduddin. Agama itu, salat adalah tiangnya agama kita. Ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanyakan adalah salat kita. Yang terkait dengan hak Allah adalah salat kita. Ini baru salat, belum yang lain-lainnya. Jadi maka waktu yang begitu panjang, umur yang begitu panjang, maka isi dengan ilmu. Tentunya terkait dengan hal-hal yang penting, urusan-urusan yang penting untuk hidup kita dan agama kita. Begitu juga dalam akhlak, dalam hubungan sosial kita, baik yang sifatnya harta ataupun yang lainnya. Maka perhatikan, jangan sampai kemudian dalam jual beli kita, dalam transaksi kita, dalam harta yang kita nikmati, ternyata begitu banyak kezaliman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam kezaliman, mengambil tanpa hak harta saudara kita tanpa kita sadari. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam akhlak ini harus kita ilmui juga. Jadi ilmu ini menyinari untuk akidah kita, untuk ibadah kita dan akhlak kita, dan semua yang terkait dengan kehidupan kita, dan tentunya juga untuk agama kita. Yang perlu kita ketahui, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsar min hajatihim ilal ma'i wat ta'am, ilal syarabi wat ta'am. Manusia itu lebih hajat kepada ilmu, melebihi hajat mereka kepada makanan dan minuman. Kalau makanan dibutuhkan manusia hanya sesekali, makan hanya 3 kali, itu pun sudah maksimal. Minum pun ada batasnya. Tetapi kalau ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah, dibutuhkan manusia dalam setiap tarikan nafasnya, dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap aktivitasnya. Tapi seringkali manusia lebih bersemangat untuk mencari yang lain dibandingkan mencari ilmu, sementara ilmu dibutuhkan untuk kehidupan dan agamanya. Sedikit contoh ma'asyiral muslimin. Dulu para sahabat pernah melakukan safar, sedang musafir. Dalam safar itu tiba-tiba ada satu dari mereka yang terkena batu, kepalanya terkena batu, terluka parah. Dan kebetulan qadarullah, di malam itu sahabat yang terluka ini mimpi basah, mengalami hadas besar. Pagi hari dia bertanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, halli min rukhsah, apakah aku ada rukhsah? Bolehkah aku mengambil rukhsah?
Artinya dia tidak mandi full, dia ingin melakukan tayammum. Ternyata mereka mengatakan, tidak ada rukhsah bagimu. Akhirnya sahabat ini kemudian mandi besar keseluruhannya, yang luka pun dikenai air. Maka matilah sahabat itu, karena kondisi sangat dingin. Kemudian pulanglah mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar beliau ketika mendengar cerita dari para sahabat itu? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ini bukan Rasul mengatakan ingin sahabat-sahabat yang lain terbunuh, bukan. Tapi sebuah peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ai as-su'al. Obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi gara-gara fatwa tanpa ilmu, memberikan jawaban tapi tanpa didasari ilmu, akhirnya nyawa melayang sia-sia. Justru sebaliknya, dalam kisah yang lain, peristiwa yang hampir mirip terjadi pada Amr bin As radhiyallahu anhu. Sama persis. Dan kebetulan beliau menjadi imamnya, pemimpinnya. Jadi malam itu dia mengalami mimpi besar juga, mimpi basah juga, hadas besar, dingin. Beliau tidak berani mandi. Akhirnya beliau tayammum. Para sahabat tidak menerima apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Kami diimami oleh orang yang junub. Ketika pulang mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau bertanya, wahai Amr bin As, benarkah yang diceritakan para sahabat? Beliau mengatakan, benar ya Rasulullah. Kenapa aku lakukan itu? Karena aku ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha rahmat kepada kalian. Aku khawatir kalau aku mandi, hancur diriku, bisa menyakiti diriku, bisa membunuh diriku. Dan Rasulullah SAW tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi karena ilmu bisa jadi nyawa dijaga. Karena tanpa ilmu nyawa melayang sia-sia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi ma'asyiral muslimin, mari semangati diri kita. Jadikan diri kita ini bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Karena ilmu ini adalah menjadi dasar untuk menjalani hidup kita, untuk melaksanakan agama kita, untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia, maka carilah ilmu. Siapa ingin bahagia di akhirat, carilah ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia di keduanya, maka carilah ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.